Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba membahas hal yang sangat penting. Dan saya berharap ini membantu teman-teman muda supaya engkau mengenali pasanganmu ataupun pacarmu. Nah, saya coba membahas tentang tanda dia sedang selingkuh dengan yang lain. Nah, biasanya ada tanda-tanda yang dia tunjukkan ataupun ciri-cirinya yang perlu kita pelajari dari pasangan kita, sehingga kita bisa tahu pasangan kita ini dia sedang selingkuh atau tidak. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda minimal bisa istilahnya kayak berpikirlah kemudian untuk menilai. Ya, berikut ini tanda dia sedang selingkuh dengan yang lain. Yang pertama, dia sudah sangat lambat membalas chat dan teleponmu. Ya, artinya dia udah sering lakukan itu. Tiap kali kamu ngechat pacarmu ini, tiap kali kamu telepon pacarmu ini, chatmu masuk, teleponmu juga masuk. Kamu chat pagi sampai sore dia nggak balas. Kamu telepon dari pagi sampai sore dia nggak angkat-angkat. Bahkan parahnya, kamu chat dia read tapi dia nggak balas. Atau istilahnya kamu chat pagi dia balas malam. Kamu telepon pagi, malamnya baru dia balas. Dan dia sering melakukan itu. Padahal kalau kamu selidiki, dia nggak lagi sibuk, dia lagi nggak ngapa-ngapain, dia lagi nyantai. Tapi dia udah sering lambat membalas chat dan teleponmu. Ada dua kemungkinan, dia sudah bosan denganmu atau dia sudah punya yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sering banget menghapus riwayat chat, telepon, dan lain-lain. Makanya tiap kali engkau lihat handphonenya, itu chatnya itu bersih. Nah, pertanyaan, masa iya sepanjang hari gak ada orang chat sama dia? Masa iya sepanjang hari dia gak ngechat sama orang lain? Apalagi kalau dia adalah orang yang bergaul, pintar bergaul, otomatis chatnya banyak. Tapi mengapa setiap kali kamu pegang handphonenya atau kamu lihat handphonenya, selalu riwayat chatnya itu bersih, riwayat teleponnya juga bersih? Kenapa? Ya karena dia hapus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dia sembunyikan di situ? Oh, untuk ini membersihkan memori. Iya, membersihkan memori. Masalahnya hanya karena ketemu kamulah, hanya karena janjian dengan kamulah, tiba-tiba riwayatnya jadi bersih. Riwayat teleponnya, riwayat chatnya jadi bersih. Kalau nggak sama kamu, nggak ketemu kamu, nggak ada tuh dihapus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, media sosialnya, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, media sosialnya itu mencurigakan. Di media sosialnya juga dia menghapus inbox, riwayat, dan lain-lain. Dia hapus. Nah, pertanyaan saya, ngapain dia hapus? Sebelum-sebelumnya kenapa dia nggak hapus? Kenapa pas ketemu kamu dia hapus? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah setiap kali dia terima chat, setiap kali dia ngechat, atau setiap kali dia angkat telepon, kenapa dia selalu diam-diam? Kenapa diam-diam dia teleponan? Kenapa dia diam-diam ngechat? Kenapa dia jaga jarak samamu? Kalau nggak ada yang disembunyikan, ya santai aja lah. Karena ada sesuatulah yang dia sembunyikan.
yang kemudian dia diam-diam membalas chat dan mengangkat telepon. Itu yang keempat. Yang kelima, mempassword HP-nya darimu. Jadi kamu sebagai pasangannya, sebagai pacarnya, kamu gak tahu password HP-nya. Padahal di dalamnya tidak ada dokumen penting. Tidak ada hal yang penting di dalamnya. Ngapain dia password? Ya, jadi saya dengan pacar saya dulu ya, yang sekarang jadi istri saya, dulu kami dari pacaran nggak ada tuh password HP. Kalaupun kami password, kami tahu passwordnya masing-masing. Jadi dari kami pacaran sampai menikah tidak ada yang disembunyikan. Handphone terbuka, silakan lihat. Ya, jadi itu yang kelima, tanda dia sedang selingkuh ialah dia mempassword HP-nya dan kamu gak boleh tahu. Padahal di dalam tidak ada hal yang penting-penting bagaimana. Ada apa? Itu yang kelima. Yang keenam, selalu susah dihubungin. Suka sibuk tiba-tiba, gak jelas. Setiap kali kamu hubungi dia, susahnya minta ampun. Selalu alasan tiba-tiba sibuklah, inilah. Padahal kalau kita selidiki, tanya temannya, tanya keluarganya, dia gak ngapa-ngapain. Nah, kenapa dia selalu susah dihubungi, suka tiba-tiba hilang? Ini kan yang jadi pertanyaan. Bukankah hubungan yang dibangun di dalamnya mesti diperhatikan supaya bertumbuh? Bukankah hubungan yang dibangun harus saling mengabari, harus saling komunikasi? Ini kenapa susah dihubungin? Ada apa? Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, tiba-tiba atau sering sekali pengeluaran keuangannya tidak seperti biasanya, atau istilahnya lebih banyak pengeluaran uangnya. Untuk beli bajunya oke. Untuk beli mungkin sepatunya oke. Untuk selama itu untuk dia, untuk pacarmu atau pasanganmu ini, itu is oke. Tapi kalau kemudian dia nggak ada beli baju baru, nggak ada beli sepatu baru, nggak ada beli handphone atau beli apapun, tapi pengeluarannya banyak sekali meledak. Nah, itu kemana? Kemana? Itu yang perlu dipertanyakan. Ya, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang ke-8 adalah menghindari obrolan tentang perselingkuhan. Jadi tiap kali ngobrol, setiap kali topiknya tentang perselingkuhan, dia coba mengalihkan pembicaraan. Dia nggak tertarik membahas itu. Ya, dan tiba-tiba aja dia marah, tiba-tiba aja dia kesal. Berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai ekspresi yang dia tunjukkan setiap kali untuk membicarakan tentang perselingkuhan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tanda dia sedang selingkuh dengan yang lain adalah dia jadi sering tampil menarik, jadi lebih wangi. Tapi kalau sama kamu nggak ada, dia biasa aja. Tapi kenapa di tempat lain atau pas tidak sama kamu, kenapa dia jadi lebih kece, lebih menarik, lebih wangi? Kenapa? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir adalah dia menjadi punya hobi yang lain. Hobi menyalahkan, hobi banyak alasan. Jadi untuk menutupi perselingkuhannya, dia jadi sedang menyalahkan, iya karena kamu, supaya terkesan dia nggak ngapa-ngapain. Dan banyak alasannya nggak masuk akal, nggak logis, alasan yang terkesan dibuat-buat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, saya berharap beberapa poin ini apabila teman-teman ketemuin,
coba amati baik-baik. Pesan saya, jangan langsung menghakimi, jangan langsung menuduh. Saran saya, apabila 10 hal ini kamu dapati dalam dia, coba amati saja. Lihat gerak-geriknya, pelajari. Ya, paling tidak kamu udah dapat beberapa tanda-tandanya. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu teman-teman muda sehingga engkau lebih tajam dalam menilai. Oke? Tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.